Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Kartika dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau belajar bagaimana cara menginput data pada aplikasi MBSPSS Statistik. Oke, mungkin saja langsung saja lanjut untuk langkah yang pertama, yaitu kita harus membuat variabelnya terlebih dahulu. Dan di sini data yang akan saya input yaitu akan saya cari juga, yaitu ada barang, terus harga pokok per unitnya, yang terakhir yaitu ada stok di gudangnya. Di sini saya menuliskan namanya itu memang saya singkat karena tidak memungkinkan kalau semua saya tulis seperti itu. Di situ karena ada barang dan nanti ada angka juga yang akan saya input, jadi kalau untuk yang huruf atau kalimat itu saya ganti string. Untuk yang nominal atau angka itu tetap, dan di situ juga labelnya saya tambah karena untuk huruf itu kebanyakan lebih membutuhkan ruang yang banyak seperti itu. Untuk desimalnya saya nolkan semua karena saya tidak menggunakan koma di belakang huruf gitu. Untuk misinya bisa dilihat ya teman-teman, kalau untuk yang huruf tetap normal atau nominal. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk barangnya saya perluas terlebih dahulu. Untuk barang yang pertama yaitu saya menuliskan buku tulis. Terus saya enter. Yang kedua yaitu tas punggung. Yang ketiga ada dompet. Keempat itu jam tangan. Kelima spidol. Keenam itu kertas file atau kayak HVS. Ketujuh, di sini saya tulis gunting. 8 itu saya akan mengisi tempat CD. 9 di sini saya akan menulis lagi itu pensil zebra. 10 yaitu penggaris. Di sini ada 10 barang yang saya input seperti itu. Untuk harga pokok per unitnya ini saya tulis saja 3.000, kemudian 80, terus dompet kita hargain 45, jam tangan kita hargain 70.000, seperti itu. Bisa dilihat ya teman-teman untuk harga-harganya. Di sini saya juga hanya mengikuti data yang ada seperti itu. Di sini juga kenapa kalau ada yang bilang kenapa punya saya ada koma itu karena desimalnya mungkin bukan 0 seperti itu. Di sini karena desimalnya saya 0, jadi tidak ada koma seperti itu. Ya, teman-teman ingin menggunakan koma, misal kalau kalian mencari misal tinggi badan, berat badan, seperti itu. Berat badan misal 60,5 seperti itu, mungkin kalian desimalnya jangan di-nolkan seperti itu.
Di sini juga saya menuliskan untuk stok yang ada di gudang seperti itu. Berapa jumlahnya, teman-teman bisa disimak. 5. Untuk gunting saya tulis 7.800. Kemudian tempat CD-nya 5.200. Terus pensil zebranya saya tulis 22.000. Kemudian menggaris 10.500 seperti itu. Setelah selesai, kita akan melakukan semuanya sudah selesai ya teman-teman. Jika kalian kembali ke variabel new, di situ karena hurufnya masih berantakan, seperti itu kita taruh tengah dengan mengetik itu cancel. Bisa dilihat, nah udah berubah. Jadi ini sudah selesai, dan langkah selanjutnya yaitu menyimpan atau save as. Di sini saya ketikkan aja Applikom statistik. Applikom, salah. Nanti saya akan statistik. Saya ganti aja Applikom ST. Saya singkat untuk statistiknya. Ini untuk tugas pertemuan 2, saya singkat juga aja 2. Setelah itu nanti kita bisa langsung kita save ya teman-teman. Oke, selesai. Kita lihat di bagian yang kosong apakah sudah tersimpan, dan kalau sudah tersimpan bisa dilihat di dokumen dan lain. Untuk yang kedua, di sini saya langsung caranya sama seperti yang awal tadi, cuma di sini saya menuliskan karena saya akan menginput data mahasiswa. Jadi di sini saya menginput nomor, nama, gender, sama angkatan dan prodi. Nah, di sini sama seperti langkah yang tadi, untuk tipenya juga diganti. Jika yang angka tetap, dan jika yang huruf kita ganti string. Itu nama juga diganti, terus gender juga diganti, dan prodi. Karena semuanya menggunakan huruf. Seperti itu. Oke. Terus untuk desimalnya kita nolkan semua. Tweetnya itu nomor tetap. Kemudian yang nama karena akan menggunakan banyak huruf, itu kita naikkan jadi 15. Untuk gender juga sama, kita naikkan jadi 15. Ini opsional ya, bisa menyesuaikan dengan kalian masing-masing. Seperti itu. Prodi juga 15. Di sini saya untuk tabelnya atau keterangannya saya nggak menggunakan karena sudah
cukup seperti itu. Nah, di sini juga gender karena ada perempuan dan laki-laki. Jadi untuk yang pertama itu saya si laki-laki, terus add. Yang kedua itu saya input perempuan, itu jenis kelaminnya ya teman-teman. Kita add aja, kemudian setelah add sudah tertera semua, kita oke aja. Kemudian untuk prodi itu karena di kampus kita ada 2, yaitu prodi akuntansi. Yang pertama akuntansi, kita add lagi. Kemudian yang kedua itu prodi manajemen, kita add, terus oke. Kemudian angkatan, karena kita kelas campuran, jadi angkatan tidak hanya satu ya. Yang pertama itu dari yang angkatan atas, yaitu angkatan 2017. Kita add, langkahnya sama seperti yang awal untuk memasukkan gender sama prodi ya teman-teman. Kita input semua. Yang kedua yaitu 2018, kita add. Kemudian ketiga itu ada 2000 sorry itu salah, yang benar adalah 2019. Kita add lagi. Kemudian yang keempat itu ada 2020. Selesai, terus kita add, terus kita oke. Kemudian setelah itu nanti kita baru masuk ke data view seperti itu. Nah, di sini baru kita akan menuliskan untuk nomor. Itu saya akan menginput 44 mahasiswa. Caranya sama seperti langkah di video yang sebelumnya, penginputan sebelumnya. Itu di sini saya tuliskan 44 mahasiswa, 13, 14 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sama caranya. Di sini mungkin jika teman-teman di penginputan yang sebelumnya, di situ saya singkat dan harusnya di label itu kita membuat keterangan ya. Seperti itu, bisa ditulis, bisa tidak, itu opsional. Setelah nanti terinput semua, langkahnya sama persis. Jadi nggak usah bingung. Ini typo. 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Nah, di sini saya akan menginput 44 nama mahasiswa, dan di sini karena saya tadi sudah bikin atau sudah menginput seperti itu, nanti tinggal saya mengcopy hasil inputan yang sudah saya bikin seperti itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya teman-teman. Untuk nama-nama mahasiswa udah semua, tinggal kita copy. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke halaman yang tadi yang belum ada, terus kita paste sesuai bagian yang tadi. Seperti itu. Oke, kita enter aja. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk semuanya. Di sini karena hurufnya masih berantakan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kembali ke variabel new. Di situ kita ganti untuk nomor, terus gender, terus angkatan dan prodi saja. Untuk nama biarkan tetap semula seperti itu. Kita ganti. Ini juga opsional teman-teman. Teman-teman bisa milih sendiri seperti itu. Setelahnya kita kembali ke data view. Nah, di sini udah berubah. Tapi tempat saya masih untuk prodinya masih kurang lebar seperti itu. Nah, untuk yang manajemen itu masih kepotong ya, teman-teman. Jadi kita atur. Kita perlebar. Oke. Kita lihat. Dan sudah sesuai ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, balik ke save seperti itu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya belajar kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.